Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita membahas bagaimana Islam bertumbuh kembang di Asia Tenggara melalui Samudra Pasai, Kesultanan Malaka, Brunei, hingga ke Filipina Selatan, sekarang kita masuk ke segmen khusus Thailand Selatan, tepatnya wilayah Patani, Yala, dan Narathiwat, tempat di mana Islam bertumbuh subur selama berabad-abad meskipun hari ini berada di bawah kekuasaan negara yang mayoritas non-muslim. Di sini kita akan bahas bagaimana Islam masuk ke Thailand Selatan, berdirinya Kesultanan Patani Darussalam, serta warisan Islam yang bertahan di tengah tekanan politik dan budaya. Saat kamu mendengar kata Thailand, apa yang terlintas? Wat Puda, Bangkok, atau street food? Tapi bagaimana jika aku katakan di bagian selatan Thailand ada komunitas muslim yang berbicara dalam bahasa Melayu, belajar dengan kitab Cawi, dan hidup dengan ajaran Islam turun-temurun? Awal masuknya Islam ke Patani. Islam pertama kali masuk ke wilayah ini sekitar abad ke-13 hingga ke-14 Masehi melalui jalur laut dari Sumatera dan semenanjung Malaya. Para pedagang dan ulama dari Pasai, Malaka, dan Gujarat menyebarkan Islam secara damai. Seiring waktu, raja-raja lokal pun mulai tertarik hingga akhirnya memeluk Islam, menjadikan ajaran ini sebagai dasar pemerintahan. Inilah titik awal terbentuknya Kesultanan Patani Darussalam yang akan menjadi cahaya Islam di kawasan ini selama lebih dari 400 tahun. Kesultanan Patani Darussalam, simbol kemegahan Islam Melayu. Kesultanan Patani mencapai puncaknya antara abad ke-16 Masehi hingga ke-18 Masehi. Ia dikenal sebagai pusat perdagangan internasional, sentra dakwah dan pendidikan Islam, kiblat budaya Melayu Islam di kawasan Indochina. Salah satu sultanah paling terkenal adalah Raja Hijau atau Raja Hijau, penguasa wanita yang sangat bijak, berani, dan dicintai rakyat. Patani juga dikenal karena kesusastraan Islam berbahasa Melayu dan produksi kitab Cawi yang menyebar hingga ke Kelantan dan Aceh. Di masa itu, Patani bukan hanya kesultanan kecil di perbatasan, tapi sebuah pusat peradaban Islam yang cemerlang yang membanggakan umat Islam di Asia Tenggara. Perubahan politik, tekanan dari Siam, Thailand. Tapi kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Pada akhir abad ke-18 Masehi, kerajaan Siam mulai memperluas wilayahnya ke selatan. Kesultanan Patani mulai ditekan, dilumpuhkan, bahkan dipecah menjadi beberapa wilayah kecil. Patani resmi dicaplok oleh Thailand pada awal abad ke-20 Masehi. Sejak saat itu, umat Islam di selatan mengalami pelarangan penggunaan Melayu, penekanan budaya Islam lokal, dan pencabutan sistem pendidikan tradisional. Tapi, apakah Islam hilang dari Patani? Tentu tidak, karena yang ditanam dalam hati tidak bisa dihapus oleh kekuasaan. Jejak Islam yang bertahan di Thailand Selatan. Hingga hari ini umat Islam di Provinsi Patani, Yala, dan Narathiwat, dan sebagian Sangkala tetap teguh memegang identitas mereka. Mereka berbicara dalam bahasa Melayu logat Patani, mengajar anak-anak dengan kitab Cawi dan Al-Quran, merayakan Islam sebagai budaya dan keyakinan. Mereka juga menghidupkan kembali madrasah tradisional yang sempat ditutup dan dakwah dalam kesabaran. Mereka sadar Islam bukan hanya soal politik, tapi soal jati diri, keberanian, dan warisan para leluhur. Pernahkah kamu membayangkan hidup sebagai minoritas di negara yang tak memahami bahasa dan agamamu? Itulah yang dialami Muslim Patani, tapi mereka tidak menyerah. Mereka justru merawat Islam dengan lebih halus dan lebih dalam lagi. Karena mereka tahu Islam tak harus lantang untuk bertahan, terkadang cukup diam, tapi tak pernah tunduk. Patani adalah cerminan dari sejarah panjang Islam yang tak selalu menang di atas kertas, tapi selalu menang di dalam hati.
dari istana yang hilang, dari kitab-kitab yang dibakar, Islam Patani tetap hidup dalam zikir, dalam azan, dalam bahasa ibu yang tak pernah mereka buang. Dan Patani hari ini adalah bukti bahwa umat Islam tak pernah benar-benar kalah. Mereka hanya menunggu saat untuk bangkit kembali. Islam di Asia Tenggara dari pelabuhan menuju peradaban. Lihatlah peta di Asia Tenggara, ribuan pulau, ratusan bahasa, beragam budaya, tapi satu cahaya menyatukan mereka, yakni Islam. Islam masuk lewat jalur damai. Islam tidak datang lewat pedang di wilayah ini, ia datang lewat kapal dagang, akhlak para saudagar, dan kata-kata lembut para ulama. Dari Barus dan Perelak di Sumatera ke Samudra Pasai yang mencatat nama Islam pertama di bumi Nusantara, lalu ke Malaka, tempat Islam menjadi kekuatan maritim dan diplomasi. Islam tumbuh bersama budaya lokal, bukan mengganti tradisi, tapi memberi ruh baru kepada yang lama. Dari seni, bahasa, hingga hukum, semuanya hidup berdampingan dalam harmoni. Satu akar, banyak cabang. Meski wilayah-wilayah ini sekarang terpisah oleh negara, oleh sistem politik, bahkan oleh konflik, mereka punya akar sejarah yang sama. Islam yang datang dengan damai, dan Islam yang dihidupi oleh rakyat, serta Islam yang membangun peradaban, bukan sekedar kepercayaan. Dari Indonesia yang menjadi negara muslim terbesar di dunia, hingga Malaysia yang menjadikan Islam sebagai tiang budaya Melayu, dari Brunei yang memelihara warisan syariah, hingga Mindanao dan Patani yang bertahan dalam kesetiaan, semua adalah cabang dari pohon besar yang sama, yakni Islam di Asia Tenggara. Warisan yang harus dijaga. Tapi sejarah bukan sekedar untuk dikenang, ia adalah amanah. Kini tugas kita sebagai generasi penerus bukan hanya membaca sejarah, tapi menghidupkannya kembali. Menjaga bahasa, menghidupkan pendidikan Islam, merawat budaya yang dibentuk oleh tauhid dan ilmu, dan menyatukan hati dalam ukhuwah yang tak dibatasi oleh bendera. Maka kini aku bertanya kepadamu, jika nenek moyang kita bisa menyebarkan Islam tanpa teknologi, bisa mempertahankan iman tanpa perlindungan negara, dan membangun peradaban di tengah tekanan dan penjajahan, apa yang bisa kita lakukan hari ini dengan segala kemudahan yang kita punya sekarang? Ingatlah, Islam bukan hanya sejarah di Asia Tenggara, tapi masa depan jika kita mau kembali menyatukan ilmu, iman, dan amal. Ini bukan akhir sebuah cerita, ini adalah awal kesadaran baru kita bahwa Islam di Asia Tenggara telah, sedang, dan akan terus membentuk dunia.